Assalamualaikum, halo semua. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 11 SMA, yaitu cerita pendek. Di video kali ini, saya akan membahas pengertian, ciri-ciri, struktur, dan juga unsur-unsur dalam cerita pendek. Langsung saja ke pembahasannya ya. Pertama, kita akan mulai ke pengertian cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek adalah kisahan. Apa itu kisahan? Kisahan itu adalah wacana cerita yang pendek, di mana dia itu kurang dari 10.000 kata. Cerita pendek itu memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Nah, perlu teman-teman garis bawah ini bahwa cerita pendek itu memberikan kesan tunggal ya, mendominankan atau memusatkan diri pada satu tokoh aja, yang dimana itu dalam satu situasi juga. Nah, tak jarang cerita pendek dibaca oleh seseorang dalam hitungan menit, bahkan sering diselesaikan dalam sekali duduk. Kenapa? Karena yaitu tadi, cerita pendek itu hanya memusatkan ceritanya pada satu tokoh doang, dan dalam satu situasi. Begitu. Kita lanjut ke ciri-ciri dari cerita pendek. Yang pertama, seperti yang tadi sudah disinggung, bahwa jumlah kata dalam cerita pendek kurang dari sama dengan 10.000 kata. Yang kedua, tokoh dan penokohannya sederhana. Di sini ada dua hal ya. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Untuk tokoh sederhana, itu maksudnya cerita pendek hanya mendominankan tokoh utamanya dalam ceritanya. Sedangkan tokoh pendukung itu nggak terlalu mendetail diceritakannya. Makanya ciri dari cerita pendek itu tokohnya sederhana. Begitu. Yang kedua, penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan itu adalah penetapan watak atau sifat pada tokoh-tokoh dalam cerita pendek. Nah, ciri dari cerita pendek, penokohannya sederhana. Artinya, ketika suatu tokoh ditetapkan wataknya begini, dari awal sampai akhir ya begitu aja. Makanya disebut penokohannya sederhana. Seperti itu. Ya, bisa tokohnya baik, bisa juga tokohnya berlawanan dari baik, gitu. Yang ketiga, alurnya singkat. Kenapa bisa singkat? Ya karena faktor dari ciri pertama dan kedua. Ketika katanya kurang dari sama dengan 10.000 kata, kemudian tokoh dan penokohannya itu sederhana, otomatis alur dari cerita pendek itu juga singkat, ya. Yang keempat adalah fiktif. Artinya, cerita pendek itu adalah hasil karangan manusia, nggak berdasarkan kisah nyata. Namun bisa juga suatu cerita pendek itu terinspirasi dari kisah nyata. Cuma nggak 100% sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Yang kelima, gaya bahasanya padat atau to the point ya. Jadi makanya kalau teman-teman baca cerita pendek itu gaya bahasanya nggak kompleks. Padat dia, mudah dicerna oleh semua orang. Gitu. Kita lanjut ke struktur cerita pendek. Struktur cerita pendek secara umum ada 6. Yang pertama ada abstrak atau sinopsis, yang kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, dan yang keenam adalah koda. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak adalah gambaran cerita secara habis sederhana. Yang kedua, orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pengenalan awal dari cerita. Nah, tunggu dulu nih. Bedanya apa abstrak sama orientasi? Nah, pertama kita harus tahu dulu nih bahwa abstrak itu nggak wajib ditulis dalam cerita pendek. Jadi dia sifatnya opsional. Nah, abstrak itu isinya adalah gambaran awal, gambaran cerita secara lebih sederhana. Sedangkan orientasi itu adalah pengenalan awal dari cerita yang menyangkut pautnya ke latar. Mau itu latar tempatnya, latar waktunya, kemudian latar suasana, gitu. Dan biasanya abstrak itu adalah penggalan dari cerita yang kita nggak bisa pahamin kecuali kita baca orientasi dan juga seterusnya, gitu. Jadi abstrak itu hanya gambaran cerita yang sederhana. Makanya dia nggak wajib ditulis dalam cerita pendek. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi adalah awal konflik cerita.
Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah titik di mana terjadinya puncak konflik dalam cerita pendek. Yang kelima, resolusi. Resolusi itu adalah hasil. Hasil apa? Hasil dari puncak konflik. Kan terjadi puncak konflik ya, evaluasi. Nah, setelah terjadi puncak konflik tersebut, terjadi penyelesaian masalah oleh tokoh-tokohnya, maka dapat deh resolusi, yaitu hasil dari evaluasi. Yang terakhir adalah koda. Koda ini adalah amanat. Nah, amanat itu ada dua, bisa amanat yang tersirat, yang tersampaikan secara tidak langsung, dan ada juga yang tersurat, yaitu tertulis secara langsung di ceritanya. Nah, maka jika ditanya koda itu wajib atau enggak ditulis dalam cerita pendek, jawabannya adalah enggak. Sama seperti abstrak, dia sifatnya opsional buat ditulis. Karena koda ini, dia ada yang tersampaikan secara langsung, tersurat, dan ada juga yang tidak tersampaikan secara langsung atau tersirat, gitu. Itu adalah struktur dari cerita pendek, kurang lebih ada 6. Lanjut ke unsur intrinsik cerita pendek. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpennya itu sendiri. Nah, unsur intrinsik itu ada 8. Yang pertama ada tema. Apa itu tema? Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipakai sebagai dasar mengarang si penulis dalam menulis cerita pendek. Yang kedua adalah tokoh, yaitu objek yang diceritakan aktivitasnya dalam cerita pendek. Nah, tokoh itu terbagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama yang tadi udah dijelasin ya, bahwa dia adalah tokoh yang paling dominan diceritakan dalam cerita pendek. Adapun tokoh pendukung sebagai tokoh penambah saja. Kemudian ada penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan adalah penetapan watak atau sifat dari si tokoh. Penokohan ini terbagi menjadi 3. Ada tokoh protagonis yang menjadi tokoh utama yang biasanya dia baik. Yang kedua ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menentang sifat dari tokoh protagonis. Nah, yang ketiga adalah tokoh campuran, yang dia bisa protagonis, bisa juga antagonis. Yang keempat adalah alur. Nah, untuk alur ini saya bagi menjadi 2 pembahasan. Yang pertama ada jenis alur. Alur punya 3 jenis. Yang pertama alur maju, yang cerita pendeknya itu diceritakan ke masa depan. Itu alur maju. Yang kedua adalah alur mundur, yang dimana cerpen diceritakan ke masa lalu. Nah, itu adalah alur mundur. Yang ketiga adalah alur campuran. Jadi bisa maju bisa mundur dalam satu cerita pendek. Begitu. Yang kedua, pembahasan terkait alur adalah tahap-tahap alur, yaitu yang tadi sudah saya bilang ya di struktur pembangun cerita pendek. Jadi dia ada orientasi, ya, pengenalan cerita, kemudian ada kemunculan konflik, terus puncak konfliknya, kemudian ada hasil dari konfliknya, habis itu amanat. Nah, itu adalah tahap-tahap alur dari cerita pendek. Selanjutnya adalah latar. Nah, untuk latar, dia terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, atau biasa disebut akuan, yang artinya sudut pandang ini adalah sudut pandang dari si objek tokoh langsung. Jadi dia pakai kata ganti aku. Nah, yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga atau diaan. Nah, maka kata ganti untuk sudut pandang orang ketiga itu adalah dia. Dia, mereka. Beda ya sama sudut pandang orang pertama. Itu untuk sudut pandang. Yang ketujuh adalah amanat tentunya, yang menjadi tujuan si penulis menulis sebuah cerita pendek untuk memberikan amanat, ya, memberikan hikmah kepada si pembaca. Yang kedelapan adalah gaya bahasa, yang tentunya harus dikemas secara menarik supaya para pembaca cerita itu tidak bosan dalam membaca cerita pendek. Yang terakhir, kita lanjut ke unsur ekstrinsik dari cerita pendek. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita pendek namun dari luar cerita pendeknya itu.
Nah, di sini ada 3 unsur ekstrinsik. Yang pertama ada latar belakang penulis. Kenapa latar belakang penulis bisa menjadi unsur yang membangun cerita pendek, namun dari luar cerita pendeknya itu sendiri? Nah, jadi penulis itu pasti punya latar belakang kehidupannya masing-masing. Nah, ketika penulis punya latar belakang tertentu, tentunya itu akan mempengaruhi tema dari tulisannya. Jadi cerita pendek bisa jadi ditulis dengan dorongan emosional dari si penulis itu sendiri. Yang kedua adalah latar belakang masyarakat. Suatu karya sastra, yang salah satunya adalah cerita pendek, yang lahir di suatu masyarakat, itu pasti akan menyesuaikan nilai sosial budaya yang ada di masyarakat itu. Nah, maka dari itu latar belakang masyarakat menjadi unsur ekstrinsik, unsur yang bisa membangun cerita pendek secara nggak langsung, begitu. Yang ketiga adalah nilai-nilai karya sastra, yang dimana nilai-nilai karya sastra itu meliputi banyak hal, mulai dari nilai agama, budaya, moral, pendidikan, sosial, estetis, hukum, dan lain sebagainya. Nah, yang dimana hal-hal tersebut itu adalah suatu nilai yang punya keindahan dan juga ilmunya masing-masing. Maka dari itu, nilai-nilai karya sastra itu bisa menyetir kemana cerita pendek itu akan berjalan. Misalnya nilai agama. Nilai agama itu punya ilmunya sendiri, dan ketika kita memasukkan nilai agama ke dalam sebuah cerita pendek, maka cerita pendek itu akan menyesuaikan dengan nilai agama itu. Nah, jadi nilai karya sastra itu bisa menjadi unsur pembangun cerita pendek secara nggak langsung. Itu maksud dari nilai karya sastra sebagai unsur ekstrinsik cerita pendek. Baiklah, cukup sampai sini video pembelajaran ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat belajar.